Kalau dibilang nyaman, ya nyaman. Kebetulan peruntukan gue tuh gue lebih kayak untuk ngetrim HPL sih ya. Mungkin kalau buat slotting kecil seperti 3 atau sampai 5 mili masih oke ya, kita gunakan, masih enak juga, feel-nya masih nyaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Dan kali ini ya, ini kebetulan gue lagi ada sedikit aktivitas ya di workshop. Jadi pas banget ya. Jadi gue memang membutuhkan trimmer ya, terutama trimmer yang cordless ya. Biasanya kebutuhan gue buat ngetrim bagian tepi HPL ya. Jadi ada beberapa karakter HPL ini yang memang terkadang agak sedikit ringkih ya mungkin ya. Kan kadang-kadang beda brand, beda feel pada saat kita potong ya. Jadi kalau kita trimmer ini dengan mata yang tajam dan dengan mesin yang cordless ya, kayaknya feel-nya lebih enak aja dan lebih mudah ya pastinya pada saat bekerja. Dan kali ini di depan lu sudah ada 2 buah ya. Ini trimmer cordless dari Molar, dan sebetulnya dulu udah pernah gua review, udah lama banget ya. Nah, tapi kalau nggak salah dulu yang pernah gua review itu cuma hanya ada yang unit only, atau yang di sebelah kanan ini dengan Molar tipe MLR strip CWT 20350 strip U, yaitu menandakan dia unit only. Dan kalau yang ini ya, dia MLR ya strip CWT 20350, nggak ada U-nya. Nah, ini adalah paket set pembelian yang dimana kalian mendapatkan 1 buah baterai dan kalian mendapatkan juga yang namanya 1 buah docking charger. Ya, untuk mesinnya sama aja ya. Untuk yang unit only ini lo bisa dapetin dengan harga di 400.000, dan untuk yang set seperti ini lo bisa dapetin dengan harga di 800.000 ya. Mahal atau tidak semuanya relatif ya, tergantung kalian. Kalau misalnya orang yang nggak butuh ya, terkadang melihat yang harga yang memang kadang-kadang menurut dia mahal ya, dia mengatakan mahal ya. Nah, tapi ya semuanya itu kan punya penilaian masing-masing. Seperti gua ya, beberapa reviewer teman-teman kita yang lain ya, itu akan punya tanggapan ya, pasti akan berbeda-beda ya, biarpun sesama reviewer seperti itu. Oke? So ini gua garis bawahi dulu, gua disclaimer dulu ya di sini ya. Kalian harus tahu, dengan harga 400.000 ini lu nggak bisa menjadikan alat ini sebagai tolak ukur atau alat utama untuk menunjang terus-menerus ya, untuk pemakaian yang panjang. Contohnya, Bang, gue bikin slotting, bisa nggak kira-kira pakai ini ya? Nah, bisa. Nah, tapi kenapa gue bilang nggak bisa terus-menerus? Jadi lu harus punya break ya. Jadi artinya gini, contoh kayak gue di sini di workshop ini kita memiliki trimmer kurang lebih sekitar 5 buah ya. Nah, dengan ini kurang lebih berarti sekitar 7 ya. Nah, fungsinya buat apa? Nah, kalau gua lebih seneng satu mata, biasanya satu. Untuk yang ngetrim ada bearing di bawah atau bearing di atas. Nah, itu biasanya gua kasih pekerjaan yang tidak terlalu berat ya. Nah, contoh kayak begini nih ya. Untuk Molar ini gua akan tempatkan dia untuk posisi kerja yang tidak terlalu berat. Kenapa? Ya, karena memang sekali lagi ini bukan untuk kalian pakai dalam jangka waktu yang panjang atau dengan garis besarnya tuh heavy duty biasa orang sering pakai ya. Jadi ini gue statuskan dia sebagai helper di dalam workshop ini. Nah, kenapa gue nggak bisa perankan dia menjadi tandem ya, atau gue kasih dia ini beban yang terus berat yang dalam bekerja terus-terusan. Nah, kenapa? Karena gini, kita kembalikan ke harganya ya. Kita ngelihat harganya murah, jadi nanti jangan kalian membeli dengan harga yang murah tapi ekspektasi kalian ketinggian nih. Wah, Bang, gue baru pakai Bang buat kerja gini kok cepat rusak. Nah, jadi jangan ya. Jadi jangan kasih dia pekerjaan yang terlalu berat. Oh, berarti alatnya nggak bagus dong. Bukan ya, tidak bagus ya. Jadi banyak hal ya yang dimana kalau misalnya kalian ini coba lebih berpikir lagi dengan harga 400.000 unit only atau 800.000 yang seperti ini. Nah, coba kalau kalian beli yang heavy duty-nya. Heavy duty-nya mungkin kurang lebih sekitar udah hampir menyentuh angka 4 juta, udah berapa kali lipat ya. Nah, itu baru kalian bisa ya untuk menggunakan, atau kalian pakai untuk yang
bener-bener kerja keras. Tapi kalau yang kayak gini jangan ya. Nah, tapi jadi gue bilang sekali lagi ya, gue bilang worth it atau tidak worth it, kita kembalikan lagi dengan harganya dan apa yang kita dapatkan ya. Jadi harus ada timbal baliknya ya gitu. Oke, nah di sini dia ya, ini unitnya ya, ini untuk yang unit only, dan di sini dia packagingnya kita agak gede aja dusnya ya, tapi tidak menggunakan carrying case ya. Standar ada manual book dan kartu garansi yang diberikan dari Molar ini selama 6 bulan ya. Jadi nanti kalian tinggal isi di kartu garansi ini. Nah, ini dia baterainya ya. Baterainya dia sudah ada indikator baterainya. Ini menarik, bagus juga, dan ini baterainya 4000 mAh ya. Oke, maksimal 4000 mAh ya, board Gen 2 ya. Nah, di sini udah ada tulisannya ya. Kalau Molar tuh satu baterai dia ada kodenya masing-masing. Jadi nanti kalau kalian punya produk Molar banyak ya, untuk yang cordless kalian nggak tertukar nih. Artinya, oh yang ini nih punya 20350. Secara memang base baterainya LXT, akan tetapi kadang-kadang kita juga perlu tahu, oh baterai kita yang ini kok udah rusak, memang usianya berapa lama. Nah ya, dan kalau emang kalian bisa label, itu alangkah bagusnya di label, jadi kalian tahu ya. Nah ini docking chargingnya ya, dan di sini unitnya. Oke. Iya, jadi kalau secara unit nggak ada yang beda ya. Ini semuanya sama, cuma hanya package-nya aja yang membedakan ya. Kalian untuk yang strip U ini kalian mendapatkan unit only dengan harga 400.000, dan ini setnya seperti ini kelengkapannya, satu baterai, satu board docking charger dengan harga di 800.000. Oke, di sini juga ada kuncinya kita dapatkan, pastinya ada fansnya juga ya. Parallel gate ya. Nah ini kita mendapatkan, nanti kita tinggal install aja, dipasang seperti ini. Dan yang gue suka ya kalau dari brand Molar ini, kenapa ya, karena gini, Molar ini kita cukup hanya membeli satu ya, membeli satu itu tapi kita udah artinya gini, kita berhenti di satu brand Molar itu udah bisa support banget buat pekerjaan kita nih ya, mulai dari bore ya, drill, impact, dan semuanya. Jadi sudah support banget, dan kalau misalnya kita pakai satu brand itu biasanya umumnya enak ya, karena ekosistemnya akan terbantu juga nih ya. Contoh, apalagi kalau misalnya kita klaim atau kita punya toko langganan, beli di satu, orang itu udah tahu ya, oh si Om ini nih pengguna Molar ya, ini banyak membeli Molar, banyak ekosistem Molar. Nah, misalnya ya, terus kalau dari base baterai yang cordless seperti ini, enak, semuanya dia bisa sama ya, secara dia baterainya sudah LXT semua. Dan ini juga sekarang sudah ada pembaruan juga dari Molar, yang dimana biasanya baterai-baterai Molar itu sekarang udah ada indikatornya, jadi enak banget, penting banget ini, jadi kita bisa mengetahui kapasitas si baterainya. Oke, ini kalau gue sedikit gue coba ini ya. Jadi memang sebetulnya kalau di sini ya, untuk si RPM-nya sendiri dia di 28.000 ya, di 28.000 untuk RPM-nya, untuk knowledge speed-nya tanpa beban ya. Dan di sini collet-nya dia standar di 6,35 mili ya. Jadi masih standar, dan matanya mudah ya untuk kita dapatkan, jadi nggak sulit ya. Dan kalau dari build quality, gue suka banget ini bagian tabungnya ya, dia udah ada karetnya, jadi secara grip dia jauh lebih enak ya, lebih nyaman juga. Dan ya dia udah ada fitur soft startnya, dan di sini seharusnya dia sudah brushless ya ini ya. Oke, seharusnya dia sudah brushless, dan suaranya juga gue suka, ini lembut banget ya, jadi suaranya nggak terlalu bising ya. Nah, enak, suaranya tidak terlalu bising. Mungkin kalau misalnya Molar merilis yang baru nanti di tahun depan ya, mungkin kalau pakai Walk-Like jauh lebih enak ya, jadi lebih kelihatan premium ya, mungkin ya. Oke, nggak ada lagi yang bakal gue bahas ya. Overall ya, secara body, tampilan udah oke semua ya. Di sini nggak ada variable speednya, akan tapi dia sudah diberikan untuk fitur soft start yang tadi ya. Dan ini juga kalau gue coba di tangan kayak gini, vibrasinya sangat enak ya, jadi tidak terlalu besar ya, tidak terlalu seperti yang cord ya. Kadang-kadang yang cord itu kan terlalu vibrasinya terlalu kencang ya. Terkadang apalagi kalau misalnya yang newbie ya, nah ini pasti agak sedikit parno denger suaranya dan getarannya ya. Tapi kalau ini gua rasa ya ini lebih friendly ya untuk kita-kita yang masih pada newbie ya. Nah seperti ini. Oke, gue mau langsung coba aja ngetrim, dan gue pengen rasakan feel-nya kira-kira seperti apa.
Nah, jadi kalau kita pakai ini ya, ini terasa lebih friendly sekali ya. Jadi kita ngetrim pun ini vibrasinya nggak terlalu gede dan rasanya enak ya. Dan di kuping juga dia masih nyaman sekali. Nah, seperti ini. Enak ya, ini nyaman banget kalau menurut gue. Dalam membentuknya juga dia jauh lebih enak dan yang tadi gue bilang ya, jadi nyaman karena di tangan itu tidak terlalu tidak terlalu streng banget ya. Kadang-kadang kalau kayak gini kita ngimbangin dengerin suaranya aja udah takut ya. Ada sebagian orang yang seperti itu, ada. Nah, ini gue menggunakan straight bit, jadi kalau misalnya kita mau slotting ini kan jauh lebih enak ya. Nah, ini kita udah bikin ya, kita kasih penyangga. Nah, ini kita tadi coba di dua media ya. Yang satu menggunakan blockboard ya, dan yang satu ini ada PVC board ya. Nah, memang ini matanya agak sedikit kurang tajam ya. Nah, tapi so far untuk penggunaan alatnya jauh lebih enak ya. Yang tadi gue bilang vibrasinya tidak terlalu besar gitu. Jadi feel-nya enak pada saat kita untuk ngetrim sesuatu. Ya, kalau dibilang nyaman ya, nyaman. Kebetulan peruntukan gue tuh gue lebih kayak untuk ngetrim HPL sih ya. Mungkin kalau buat slotting kecil seperti 3 atau sampai 5 mili masih oke ya, kita gunakan, masih enak juga, feel-nya masih nyaman ya. Dan kalau dibilang cepat panas apa enggak Bang? Biasanya ini sering timbul pertanyaan. Kalau dibilang cepat panas atau enggak, lumayan ya, lumayan cepat panas ya, gue bisa katakan. Nah, tapi kalau ngelihat dari sistem sirkulasi udara yang diberikan ya,
udah lumayan cukup bagus ya. Di sini juga banyak lubang hawanya dan gue juga suka dia sudah menggunakan dustproof ya untuk si tombolnya. Jadi secara ini lebih terlindung ya untuk si tombolnya atau komponen di bagian dalamnya. Dan kalau dibilang panas, gue bisa katakan trimmer hampir rata-rata kalau dalam pemakaian yang panjang panas ya. Makanya kalau misalnya kita mau pakai yang lama, Molar itu punya ya yang bisa trimmer, bisa juga menjadi router ya. Tapi cord dia, bukan cordless. Nanti mungkin kita akan coba review ke depannya ya. So kalau misalnya kalian pengen menggunakan jangka waktu yang panjang dan sering dan pengen nyaman kira-kira nggak panas ya, pakai router akan jauh lebih enak ya. Tapi biasanya umumnya matanya di 12 mili. Karena kenapa? Karena dia megangnya dia tidak langsung di rotornya ya. Jadi kita punya handle ya. Kalau ini kan memang secara kita langsung megang di bagian rotornya. Jadi kalau dibilang panas, yang reduce panas agak lumayan ya. Nah, tinggal ada yang cepat panas, ada yang enggak. Nah, kalau untuk Molar ini, gua rasa jauh lebih better. Ada yang lebih cepat lagi panas dan suaranya ada juga yang lebih berisik dari ini dan itu udah pernah gua review juga. Oke? Gua rasa mungkin cukup sampai di sini aja ya perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ya dukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang. Dan jangan lupa juga buat kalian follow untuk semua sosial medianya G3 Channel. Dan jangan lupa juga untuk cek di deskripsi untuk membawa pulang produk tersebut ya. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Kita akan bertemu lain waktu. Wassalamualaikum.